Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi saya Dea Amalia Salsabila. Di sini saya pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah perbankan, saya akan menjelaskan tentang safe deposit box dan letter of credit. Nah, untuk untuk materi pertama itu saya akan jelaskan tentang safe deposit box. Untuk pertama yaitu pengertian menurut Kastner, di mana deposit box merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabah. Nah, sedangkan Afrizawati ya di sini yaitu memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman ke tempat penyimpanan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Nah, dari pengertian yang dua ini dapat kita simpulkan bahwa safe deposit box merupakan pelayanan jasa yang diberikan kepada nasabah di mana guna untuk menyimpan barang-barang berharga yang disimpan dalam ruangan yang aman. Nah, di sini ada tujuan dari safe deposit box yang dimana pastinya memberikan rasa aman bagi pengguna. Karena nanti saya akan jelaskan apa saja sih yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah. Yang kedua itu tujuannya menyimpan harta dan benda berharga. Dan yang ketiga itu menyimpan surat-surat berharga. Nah, selanjutnya itu fungsi dari SDB. Nah, pertama itu membantu masyarakat dalam mengamankan harta benda yang berharga. Nah, harta benda yang dimaksud di sini contohnya itu emas, mutiara, berlian, permata, dan benda-benda yang dianggap berharga lainnya. Nah, yang kedua, fungsi kedua itu menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting. Nah, surat-surat yang dimaksud yaitu sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat pernikahan, ijazah, paspor, dan surat-surat lainnya yang dirasa penting bagi nasabah. Nah, ada juga nih beberapa dari barang yang tidak diperbolehkan disimpan oleh nasabah di safe deposit box. Yang pertama itu barang-barang atau obat-obatan yang termasuk ke dalam kategori psikotropika. Nah, di mana zat dan selanjutnya itu ada zat kimia yang bentuknya padat atau cair ataupun gas yang dapat menimbulkan kebakaran atau kerusakan pada barang-barang sekitarnya. Nah, yang selanjutnya itu ada senjata api, bahan peledak, dan benda-benda yang berbentuk padat, cair, gas, yang dimana dilarang dalam undang-undang. Nah, selanjutnya juga ada barang yang sifatnya bau menyengat dan menjijikkan. Nah, selanjutnya itu ada barang-barang yang lain yang melanggar undang-undang mengenai anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, ataupun em, undang-undang lainnya, dan barang-barang yang disimpan dari hasil kejahatan tindak pidana. Nah, ada juga barang yang dapat menimbulkan kerusakan pada khasanah bank atau bangunan, ataupun barang yang tersimpan di safe deposit, baik barang milik bank maupun nasabah. Selain aman juga nih, safe deposit juga dilengkapi dengan dua buah anak kunci, yaitu customer key yang dimana dipegang oleh nasabah dan master key yang dipegang oleh bank. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme safe deposit box. Yang pertama itu calon nasabah eh, harus mengajukan permohonan kepada bank dan eh, kedua itu menandatangani surat perjanjian. Dan yang ketiga itu pengontrak atau nasabah itu harus membayar terlebih dahulu uang kontrak. Nah, mendapatkan setelah membayar uang kontrak itu nasabah akan diberikan pengamanan safe deposit di mana seperti pengontrak safe deposit harus dilakukan secara selektif dan perjanjian kontrak harus jelas dan mengikat. Terus penyimpanan dan pengambilan barang yang disimpan harus dalam ruangan safe deposit box dan ruangannya harus didesain sedemikian rupa sehingga
kuat, dan aman. Yang ketiga itu yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu eh, nasabah itu akan mendapatkan customer key dan untuk bank itu master key yang dimana untuk keamanan box tersebut. Nah, yang keempat itu ruangan safe deposit box hanya dapat dimasuki petugas bank dan nasabah dan master key dengan baik di kantor bank yang bersangkutan. Nah, safe deposit box ini harus dipasarkan secara efektif agar semua safe deposit box itu dikontrakkan kepada nasabah. Yang keempat itu mengembalikan kunci box jika kontraknya habis. Nah, jika pengontrak meninggal dunia nih, yang berhak mengambil simpanan ialah ahli warisnya, ahli waris yang sah. Yang selanjutnya itu letter of credit. Nah, pengertian letter of credit di sini ialah cara pembayaran internasional yang menjadikan atau memungkinkan seseorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Nah, pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari letter of credit. Nah, di mana pertama itu memudahkan pembayaran, baik itu untuk importir yang membeli maupun eksportir yang memberikan barang. Sebab eksportir tidak perlu menunggu dana untuk terkumpul, di mana dana yang ingin dibayarkan akan ditangguhkan oleh bank. Begitupun dengan importir yang tidak perlu menunggu datanya em, yang tidak perlu menunggu datangnya em, barang yang diterima gitu. Yang kedua itu keamanan dalam bertransaksi utamanya untuk eksportir sebab menjual barang lintas negara itu tidaklah mudah ya. Kenapa? Banyak risiko yang harus ditanggung. Nah, berkat letter of credit ini, pembayaran tetap aman karena berada dalam otorisasi pihak perbankan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis letter of credit. Yang pertama itu revocable letter of credit. Nah, em, pada jenis revocable letter of credit ini, eh, letter of credit bisa dibatalkan atau diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka karena alasan tertentu tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu kepada penerima. Nah, yang kedua itu ada irrevocable. Sesuai dengan namanya, transaksi jenis LC yang satu ini, transaksi ini tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak saja selama masa perjanjian tersebut masih dalam masa waktu yang valid. Nah, yang ketiga itu back-to-back LC, di mana penerima sebenarnya bukan pembelinya, tapi hanya sekedar perantara. Yang keempat itu revolving LC, di mana eh, letter of credit yang satu ini bisa dilakukan berulang-ulang, di mana kedua pihak yang bertransaksi bisa menggunakan kembali kreditnya untuk melakukan transaksi yang berbeda. Nah, yang kelima itu ada unrestricted LC, di mana tidak dibatasi. Maksudnya di sini pihak eksportir maupun importir tidak dibatasi melakukan negosiasi bank manapun yang diinginkannya sehingga memberikanlah kemudahan dan juga fleksibilitas yang tinggi kepada pihak yang terkait. Yang keenam itu ada sateless LC, di mana em, do, di mana saat dokumen sudah diperiksa dan dinyatakan lolos lalu diterima, pihak pembayar harus langsung memberikan dana. Untuk besaran yang dananya sendiri itu tergantung kesepakatan pihak penerima dengan pihak bank ya. Nah, yang ketujuh itu ada documentary LC, di mana
pembayaran kredit ekspor impor harus lengkap dengan syarat dokumen lainnya seperti yang sudah dijelaskan eh, sebelumnya tadi. Yaitu ada standby yang selanjutnya itu ada standby LC. Nah, di sini eksportir atau bank atas nama importir mengenakan suatu jaminan khusus. Jadi, jika importir gagal membayar, maka bank akan membayar pada eksportir dengan memberikan satu lembar side draft dan surat yang pernyataan gagal. Nah, yang terakhir itu red clause, di mana bank menulis surat ini memakai klausa khusus yang diisikan mengenai bank penerus yang diberikan kuasa oleh bank penerbit untuk membayar DP kredit pada eksportir. Nah, dokumen LC di sini ada bill of lading, faktur tagihan, asuransi, packing list, dan terakhir itu certificate of inspection. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme LC. Yang pertama itu importir meminta kepada bank atau bank devisa untuk membuka suatu LC atau letter of credit untuk atas nama eksportir. Nah, gunanya sini untuk atas importir bertindak sebagai opener bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka eh, bank melakukan kontrak valuta dengan importir dan melaksanakan pembukaan LC atas nama importir. Nah, yang kedua eh, itu eksportir menyerahkan barang ke karir. Nah, sebagai gantinya nih, eksportir akan mendapatkan eksportir dan menyerahkan bill of lading kepada bank guna untuk mendapat pembayaran. Nah, kemudian paying bank itu akan diserahkan dengan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Nah, bill of lading ini kemudian diberikan kepada importir. Nah, kan tadi menyerahkan. Jadi gunanya itu uh, selanjutnya itu importer menyerahkan bill of lading kepada karir guna untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. Nah, bank opening LC ini di mana eksportir akan menarik vessel berjangka yang disebut dengan time draft yang harus diakses oleh bank dan dibayarkan setelah jatuh tempo. Adanya akseptasi ini memperkuat terlaksananya pembayaran karena akseptasi di atas vessel. Tetapi ada juga yang tidak memakai wesel yang disebut dengan deferred payment, di mana ada pernyataan akan dibayar kemudian. Nah, mungkin itu penjelasan safe deposit box dan letter of credit dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.